Hai movie lovers, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali di channel Box Movie. Gimana sih kabar kalian hari ini? Mimin harap semoga kalian baik-baik saja ya dimanapun kalian berada. Oke, kali ini Box Movie siap temani kalian dengan membawakan alur cerita film yang berjudul Relax in Summer yang rilis di tahun 2020. Berkisah tentang kehidupan seorang pria yang sudah berumur. Rupa-rupanya Pak Tua ini seorang dudas guys, yang ditinggal pergi oleh istrinya setelah pertengkaran hebat di antara mereka, tepatnya 6 bulan yang lalu. Jadi Pak Tua ini hanya tinggal seorang diri di apartemennya. Dan kisah barunya pun dimulai ketika ada tetangga baru di sebelah apartemennya yang cantik dan seksoi baik pula. Yang rupa-rupanya hal tersebut pun membuat Pak Tua ini menjadi penasaran. Apakah yang akan terjadi di antara mereka guys? Penasaran gimana alur cerita selengkapnya? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja larut dalam cerita. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria tua yang terlihat baru saja bangun dari tidurnya. Rupa-rupanya ia masih ngantuk gitu nih guys. Pak tua ini diketahui bernama Tabuchi. Ia adalah seorang dudas yang telah lama ditinggal oleh istrinya. Karena hal itu pun ia terpaksa harus tinggal sendiri di sebuah apartemen. Tidak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara yang memanggilnya. Ia pun bergegas membukakan pintu. Ternyata Pak Tabuchi kedatangan tamu. Rupa-rupanya ia adalah tetangga baru di sebelah apartemennya. Pria tetangga barunya itu diketahui bernama Kochan dan sang wanita bernama Aminina. Mereka juga terlihat memberikan sebuah bingkisan sebagai tanda perkenalan. Enak bener ya, baru jadi tetangga udah ngasih bingkisan sebanyak itu ya guys. Singkat cerita, Pak Tabuchi pun terlihat senang gitu nih guys. Ia bergegas untuk membuka bingkisan itu. Dan ketika sedang asik menikmati makanannya, tiba-tiba terdengar suara-suara manja gitu nih guys. Karena merasa penasaran, ia pun mencoba menempelkan telinganya pada dinding rumah. Dan benar saja, ternyata suara manja itu adalah suara Kochan dan Aminina, tetangga baru kamar sebelah. Kira-kira lagi ngapain ya guys? Scene berganti. Di mana pagi itu Pak Tabuchi rupanya mau berangkat ke kantor. Lalu saat membuka pintu tanpa disengaja ia bertemu dengan Mbak Nina nih. Di situ si Mbak Nina tanpa sengaja menjatuhkan sebuah botol yang ia bawa. Pak Tabuchi yang sedari tadi melihat, ia pun berusaha membantunya. Ia pun mengambilkan botol yang terjatuh. Tapi rupa-rupanya di situ Pak Tabuchi melihat serabi lempit tanpa pembungkus punya Mbak Nina. Karena terkejut ia pun melotot dan tidak berkedip. Langsung deh ya, mata keranjang mode on ini mah. Scene pun berganti. Di mana malam itu rupanya Mbak Nina ingin mengambil sebuah tempat untuk dicucinya. Karena lemarinya terlalu tinggi, ia pun tidak sampai. Kemudian ia pun meminta tolong kepada si Kochan. Dengan senang hati Mas Kochan pun mengambilkan sebuah kursi kecil. Tanpa ragu-ragu Mbak Nina pun naik di atas kursi itu. Mas Kochan yang sedari tadi melihatnya, ia pun menyadari bahwa Mbak Nina ternyata tidak memakai daleman. Karena hal itu pula si Kochan pun menegurnya. Tentu karena ia merasa khawatir ya guys, kemana-mana kok nggak dibungkus. Ia bahkan sampai bertanya mengapa Nina seperti itu. Mendengar hal itu, Nina pun menjelaskan bahwa dirinya memang tidak suka memakainya. Selain karena risih, ia juga sering iritasi jelasnya.
Dan Nina pun juga berusaha menenangkan si Kocan untuk tidak perlu khawatir karena si Nina hanya berdiam diri di dalam rumah. Sedang di lain tempat ada Pak Tabuchi yang baru saja pulang dari kerjanya. Rupa-rupanya ia teringat kejadian tadi pagi yang melihat serabi lempitnya Mbak Nina. Karena merasa penasaran, hal itu rupanya membuat Pak Tabuchi berpikir untuk mencoba memasang kaca cermin kecil yang ditempelkan di atas sepatunya. Tentu dengan tujuan agar ia dapat melihat kembali serabi lempitnya Mbak Nina. Pak Tabuchi pun mulai menjalankan aksinya. Dengan gagah berani, ia mulai mendekat. Tapi ternyata gagal guys, karena aksi nekatnya itu ketahuan oleh Mbak Nina. Pak Tabuchi pun mulai panik, karena Nina berteriak sehingga warga pun berdatangan. Karena otak omesnya itu, ia pun ditangkap paksa oleh warga. Akan tetapi, kali ini ia masih beruntung nih guys. Karena saat ia akan dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba Pak Tabuchi terbangun. Rupa-rupanya itu hanya mimpi belaka nih guys. Karena mimpi itu, ia pun akhirnya mengurungkan niatnya. Di keesokan harinya, Pak Tabuchi yang sedang beristirahat di sebuah taman belakang apartemen, tanpa sengaja ia mendengar percakapan kedua orang penghuni apartemen yang tidak dikenal. Mereka mengatakan jika seorang wanita dengan sengaja tidak memakai daleman itu adalah bertujuan untuk menggoda seorang pria yang ada di dekatnya. Karena hal itu pun Pak Tabuchi kembali gelisah nih guys. Kemudian saat Pak Tabuchi pulang dari kerjanya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan bel rumah yang berbunyi. Rupa-rupanya itu adalah Mbak Nina tetangga sebelah yang panik. Karena di kamarnya ternyata ada kecoa. Maksud Mbak Nina itu mencoba meminta tolong kepadanya karena si Kocan belum pulang ke rumah. Sebagai tetangga yang baik hati dan tidak sombong, ia pun mulai membantunya. Akan tetapi kecoanya sudah kabur. Mbak Nina yang sedari tadi panik dan ketakutan jika kecoanya kembali lagi, ia pun meminta kepada Pak Tabuchi untuk sementara menemaninya sampai Mas Kocan pulang. Karena Pak Tabuchi yang sudah berbaik hati untuk menemaninya, Nina pun akhirnya membuatkan minuman untuknya dan menyuruhnya untuk duduk menunggu di sofa. Sementara Pak Tabuchi menunggu, lagi-lagi ia dikejutkan dengan serabi lempitnya Mbak Nina yang terlihat pas di depan mata. Pemandangan gratis itu rupanya membuat Pak Tabuchi tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun. Ia justru terus memperhatikannya. Karena sudah merasa tegang gak karuan, ia pun pelan-pelan mulai mendekat dan mereka pun akhirnya melakukan aksi enak-enak. Di keesokan harinya, Pak Tabuchi terlihat datang ke rumah Nina. Rupa-rupanya ia menyesali atas perbuatannya kemarin. Pak Tabuchi dengan sengaja datang ke rumah hanya untuk meminta maaf. Nina yang sedari tadi melihat Pak Tabuchi bersujud di depannya pun jadi nggak enak hati. Ia pun menyuruh Pak Tabuchi untuk bangun. Akan tetapi sialnya lagi-lagi Pak Tabuchi melihat serabi lempitnya Mbak Nina. Pak Tabuchi yang tahu si Kocan sedang tidak ada di rumah, ia pun mulai melakukan serangan dengan rudal aktifnya. Dan mereka pun lagi-lagi melakukan aksi enak-enak. Menyesalnya gimana itu ya guys? Menyesal jika dibiarin kali ya? Oke lanjut. Rupa-rupanya, ritual enak-enak itu pun tidak cukup sampai di sini saja. Hari demi hari, mereka berdua terus berulang-ulang melakukan ritual enak-enak. Mumpung gratis kali ya. Scene pun berganti, di mana Pak Tabuchi rupanya sudah mulai ketagihan akan ritual enak-enak. Karena hal itu, ia pun merasa bingung. Sampai-sampai bolos kerja pun ia lakukan dan ia pun berpura-pura sakit. Tidak lama kemudian bel rumah pun berbunyi.
yang ternyata itu adalah Nina. Ia datang ke rumah untuk mengantarkan paket yang dititipkan oleh kurir kepadanya. Nina yang sedari tadi melihat Patapuji seperti orang sakit, ia pun akhirnya nyelonong masuk ke dalam rumahnya. Ternyata Nina ini rupanya mencoba untuk membuatkan bubur untuknya. Tanpa ia sadari Patapuji yang sedari tadi memperhatikannya dari belakang, ia pun mulai mendekatinya. Dan mereka pun lagi-lagi melakukan ritual enak-enak. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, rupanya Patapuji diceritakan sudah berbaikan dengan istrinya nih guys. Sementara Nina kini sudah memakai pelindung untuk serabi lempitnya. Dan disitulah filmnya pun berakhir. Oke movie lovers, sampai di situ review filmnya ya. Gimana nih menurut kalian film ini? Semoga dari film tersebut bisa diambil sisi positifnya saja ya guys. Karena sejatinya semua hanya untuk hiburan semata. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga buat yang sudah subscribe. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya. See ya!